Another important lesson I learned, apalagi for those in their 20s, it's always better to be over-prepared. Oke. Jadi salah satu contoh kalau ketemu orang itu kan mungkin bisa research tentang orangnya dulu nih. Yep. Jadi tahu kurang lebih orang ini suka apa atau orang apa aja pertanyaan yang gue bisa nanya ke orang ini. Tapi in everything you do, always be over-prepared. Okay. Mau itu kerjaan, mau itu dengan hubungan, mau itu keluarga, selalu do it wholeheartedly aja. Jadi kalau misalnya mau coba aja. Kalau misalnya mau follow aja. Mau DM aja. Kalau mau mulai jadi influencer, mau mulai bikin konten, mulai aja. Nggak usah pikirin teman-teman kamu bakal ngomong apa. What are the things that shape us in our 20s? Our decisions, our steps, our failures, our victories, and our lessons. In this segment series, we'll take you to a trip down memory lane with interesting people and their interesting lessons in their 20s, with one goal, to let us learn from each other's lessons and to make better decisions based on it. So please welcome Lessons I Learned in My 20s segment series. Halo semuanya, welcome back in our 20s. Jadi hari ini kita udah kedatangan seorang tamu gitu ya. Tapi sebelum kita memperkenalkan nih tamu yang ada di sebelah aku, mungkin aku sedikit cerita kali ya Kak, lagi-lagi tentang apa sih In Our 20s ini gitu. Jadi In Our 20s ini merupakan sebuah podcast di mana kita menjawab keresahan-keresahan orang dan kebingungan-kebingungan orang gitu di saat mereka menjalani kehidupan yang umur 20-an gitu. Nah, mungkin kita akan memperkenalkan dulu nih tamu kita hari ini siapa, dan mungkin teman-teman kalau udah ngikutin dari episode-episode sebelumnya ngeh juga kenapa nih setting studionya berbeda. Nah, ini ada ceritanya juga nih hari ini. Kalau gitu langsung aja kita perkenalkan tamu kita hari ini. Please welcome Kak Selina. Yeay! Salam kenal semuanya, nama aku Selina, aku tahun ini 23 tahun. Aku sebagai founder dari Leka, jadi Leka itu kita brand lokal menyediakan produk pendukung kesehatan seperti air purifier, dehumidifier, semua air lainnya. Dan kita sendiri, Leka itu dimulai 4 tahun lalu, di tahun 2020. Oke, berarti Leka ini dimulai pas umur Kak Selina 19 tahun? 19 tahun, betul. Wow, oke. Boleh diceritain sedikit nggak sih Kak? Ini kan tadi Kak Selina udah bercerita nih tentang Lekanya gitu, terus Leka itu brand apa gitu. Tapi boleh diceritain nggak sih Kak, kayak sebelum Leka berdiri, itu tadi apa sih backgroundnya gitu, sehingga akhirnya Kak Selina, kayaknya kita coba nge-build Leka gitu. Dan mungkin lebih ke proses berpikir itu tadi, kenapa akhirnya Leka ada nih gitu. Oke. Jadi sebenarnya Leka dari awal tuh tidak direncanain sama sekali. Pada saat itu aku baru selesai kuliah, balik ke sini dan tadinya tuh pengen kerja. Awalnya pengen kerja consulting, investment banking, mungkin masih idealisme anak baru lulus kuliah gitu ya, kayak pengennya kerja di startup keren-keren. Tapi pas itu COVID, Maret 2020, dan perusahaan yang aku apply, yang aku pengen kerja, itu semua pada freeze hiring. Dan akhirnya aku nggak dapet panggilan selama 3-4 bulan. Jadi akhirnya nganggur. Nah, pada saat itu aku mikir, aduh nganggur nih 3-4 bulan, ngapain ya? Dan pada saat itu orang tua aku encourage gimana kalau coba project gitu, do something on the side biar nggak nganggur-nganggur amat. Nah, waktu itu aku lihat karena lagi COVID, kan banyak orang yang panik nih. Orang tuh pada cari semua peralatan perang yang mereka bisa pakai untuk melawan COVID ini. Salah satunya itu adalah sterilizer. Jadi sterilizer itu alat sterilisasi dengan sinar UVC. Karena pada saat itu kan orang takut sentuh-sentuh barang permukaan nih. Alat sterilisasi ini dia disinarin dengan UVC bisa bunuh bakteri, kuman, dan virus. Jadi pada saat itu ternyata kita lihat kayaknya bisa nih, coba kita iseng aja. Pas itu pun pas kita pertama kali jual produknya, itu nggak ada merek sama sekali. Karena mikirnya, ini cuman bakal project bentar sambil aku nunggu dipanggil balik sampai dapat kerjaan. Bener-bener nggak ada merek, tapi ternyata sebelum barangnya kita kirim ke customer, jadi sebelum barang nyampe, itu barangnya habis semua. Padahal pre-order. Nah, pada saat itu customer pada minta lagi. Dan akhirnya kita mikir, kayaknya ini ada chance-nya nih, ada opportunity-nya. Gimana kalau kita fokusin, kita seriusin.
Dari situ jadi keterusan deh, jadi Leica sampai sekarang. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Jadi udah nggak ada kepikiran lagi untuk balik ke karir tadi investment, finance, dan lain-lain, udah nggak ada? Waduh, kalau di awal-awal pas jalanin Leica sih kadang masih ada. Cuman sekarang udah jalan 4 tahun udah nggak ada. Menarik. Sekarang timnya berapa orang, Kak? Sekarang tim Leica sendiri, tim inti Leica itu ada sekitar 30-an, tapi total dengan gudang dan lain-lain itu sampai 50. Dalam 4 tahun ya? Dalam 4 tahun. Menarik. Nah, Kak, ini kan di samping-samping kita nih udah ada ya beberapa produk sebelum kita ngobrol yang serius ya. Boleh nggak sih Kak diperkenalkan beberapa produk gitu yang menurut Kak Selina yang ada di sini nih, yang menurut Kak Selina satu mungkin personally produk kesayangannya Kak Selina sebagai owner gitu ya, dan kedua mungkin yang best seller. Oke. Produk favorit aku personally yang ini. Jadi ini tuh pocket flosser. Oke. Dia fungsinya itu untuk membersihkan sisa makanan di gigi. Jadi semua produk Leica development-nya itu berdasarkan feedback atau kebutuhan customer. Kita selalu dengerin customer. Nah, tapi khusus produk ini karena aku sendiri butuh. Jadi aku karena gigiku nggak rata, karena slicing, kalau aku misalnya lagi makan, itu makanan sering nyelip di antara gigi. Tapi dokter saranin harus pakai benang gigi atau tusuk gigi dibersihin setelah makan. Tapi aku orangnya tuh nggak bisa pakai benang gigi, nggak tahu kenapa, nggak dapet aja tuh posisinya. Dan aku sendiri jijian kalau misalnya tangan masuk ke dalam mulut gitu harus bersihin. Nah pada saat itu dokter gigi rekomen, mendingan coba pakai water flosser deh. Jadi water flosser itu dia pakai tekanan air, didorong biar bersihin sisa makanan pakai gigi. Nah, cuma pada saat itu water flosser yang ada di Indonesia itu harganya sangat amat mahal. Berapa tuh range-nya? Range-nya di atas 1,5 juta. Oke. Wah, pada saat itu kan aku sendiri sebagai, ya maksudnya emang sih udah kerja, tapi kan tetap ada pengeluaran lainnya ya, perlu lebih mindful. Jadi pada saat itu, kalau aku yakin bukan aku doang yang punya kebutuhan ini. Pada saat itu aku coba tes ke teman-teman aku, ternyata banyak juga kok punya masalah yang sama, apalagi kalau mereka pakai kawat gigi. Nah dari situ kita develop water flosser ini, versi Leica. Oke, jadi ini produk favorit Kak Selina karena berangkatnya dari permasalahan Kak Selina sendiri. Betul. Oke, ini yang pertama. Satu lagi Kak, yang mana kira-kira? Satu lagi yang favorit aku. Nah kebetulan best seller juga sih, best seller sekarang. Jadi kalau kita di Indonesia kan sangat amat lembab. Biasa kalau misalnya kita jalan keluar aja tuh pasti kerasa kayak aduh keringet lengket gitu. Nah yang terjadi kalau aku pribadi barang-barang di rumah kalau aku tinggalin dalam lemari dalam waktu lama itu bakal jamuran atau bau lembab. Bener. Dan bayangin kalau misalnya baju favorit aku udah punya dari zaman dulu atau tas favorit aku udah nabung-nabung lama mahal, ternyata jamuran rusak gak bisa dipakai lagi. Aku dulu pernah coba pakai produk alternatif kayak serap air gitu, tapi kok kayak ragu ya ini bekerja atau enggak ya, karena kita kan nggak kelihatan hasilnya. Nah pada saat itu coba cari-cari lagi, ternyata ada namanya dehumidifier, serap air elektrik, tapi harganya balik lagi juga mahal. Berapa range-nya? Range-nya di atas 6 juta. Oke. Wah itu sangat amat mahal sih ya. Kalau aku ada uang ekstra kan aku mendingan pergi buat jalan-jalan healing. Kalau umur 20-an ya. Benar. Nah jadi pada saat itu juga kita tes dilempar ke customer Leica. Ada nggak sih yang punya kebutuhan yang sama? Dan ternyata banyak juga. Jadi kita develop berbagai model, berbagai ukuran dari yang kecil sampai yang gede banget. Ini yang ukuran apa? Ini ukuran yang paling besar. Ini yang paling besar? Paling besar buat ruangan. Kalau yang kecilnya kira-kira semana? Yang kecil ini. Segituan ya? Iya, ini bisa taruh dalam lemari, taruh di bawah stafel, taruh di dalam rak sepatu, rak buku. Menarik. Oke. Kalau ini harganya berapaan kira-kira? Menurut kajian berapa Kak? 5 juta something? Nggak nyampe. Nggak nyampe? Berapa? Paling besar kita ini 3,5. Wow, dari rata-rata di harga pasaran sebelumnya 6 jutaan. Betul. Berarti hampir setengahnya ya? Hampir setengahnya. Jadi di Leica itu, jadi the idea behind Leica, sebenarnya kan kalau sekarang udah banyak brand lokal, produk lokal. Make up, skincare, parfum, semua lokal. Tapi kita merasa kok elektronik gak ada yang lokal ya? Bener. Elektronik yang brand kita tahu di Indonesia, kebanyakan tuh brand-brand besar, brand-brand ternama. Tapi karena mereka dari luar, satu, mereka tidak semua sepenuhnya cocok dengan kebutuhan pasar Indonesia. Kedua, harganya pasti lebih mahal, kan dari luar. Bener. Nah, dengan mindset seperti itu, dengan pemikiran seperti itu, kita
challenge gimana kalau kita bikin brand lokal versi elektronik dan versi affordable yang bisa dipakai dan cocok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oh, oke. Berarti konsepnya adalah karena made in lokal, harapannya kita bisa serve kebutuhan-kebutuhan yang memang kebutuhannya orang Indonesia gitu ya. Betul. Menarik. Berarti risetnya setiap produk tuh juga ada gitu ya? Ada dan panjang. Ada banget, ada dan panjang. Iya. Gitu. Tapi berarti sekarang ada sebanyak ini berarti you've done a really good work. Berarti setelah 4 tahun ini kita kejar banget kan berarti kejar berbagai banget produk. Dengan sangat blood, sweat, and tears itu. Wah, keren. Dengan umur masih 23 tahun, kita seumuran loh Kak. Tapi Kakak udah, wah. Oke. Tapi respons dari audiens, dari customer, so far gimana? Customernya rata-rata umur berapa sih Kak? Jadi customer kita itu kebanyakan umur 25 sampai 34. Oh, Rata-rata working professional, kalau enggak ibu rumah tangga, rata-rata baru punya 1 anak atau 2 anak lah, anak pertama biasanya. Oh, oke. Karena biasa kan kalau ibu-ibu mereka lebih banyak di rumah, mereka lebih memperhatikan rumah, kebutuhan di rumah. Oke. Berarti kalau dari customer kurang lebih umur 25 ke atas gitu ya. Oke, menarik. Kita udah ngobrolin tentang Lekanya gitu, dan mungkin kalau teman-teman mau tahu lebih jauh tentang Leka bisa cek di Instagramnya Leka, bisa cek di berbagai platformnya Leka ya Kak. Iya. Nah, hari ini karena kita udah kebetulan sama foundernya, sama ownernya Leka gitu ya. Kebetulan kita udah sama Kak Selina. Hari ini kita mau ngulik-ngulik personalnya Kak Selina nih. Hari ini mungkin ini podcast keberapa nih Kak Selina? Podcast yang pertama. Podcast ya. Jadi ini kita punya benefit karena ini podcast pertama. Ini kita pertama ngulik Kak Selina gitu ya. Semoga ya. Oke. Jadi lagi-lagi Kak, tadi ketika Kak Selina memperkenalkan diri ya, Kak Selina kan masih umur 23 tahun dan aku 23 tahun juga, jadi kita seumuran gitu. Jadi sebenarnya kan inti dari In Our 20s ini Kak, kita mau mengulik sebenarnya ya. Basically audiens kita adalah orang-orang di umur 20-an, sebenarnya setelah kita cek early 30 itu masih pada nontonin juga gitu. Ya? Yes. Wah. Jadi mungkin ternyata kalau kemarin aku habis syuting juga gitu ya sama tamu lain, dia bilang bahkan ketika dia sudah di umur 30-an pun dia tuh masih bingung, masih bingung juga mencari jalan hidup gitu. Jadi sebenarnya yang nonton In Our 20s ini bisa jadi mereka di umur 30-an yang ternyata still figuring out hidup nih mau kemana, mau ngapain gitu. Jadi anyway, hari ini aku mau ngulik lessons learn-nya Kak Selina gitu ya. Setelah selama ini udah 4 tahun jalanin Leka, tapi pasti di luar itu banyak juga kan yang Kak Selina lakukan. Dari itu tadi yang kita perkenalan di luar, studi di luar negeri ya kan, studi di Sydney dan yang lain-lain. I believe gitu dengan Kak Selina yang saat ini hadir, Kak Selina punya banyak banget segudang pelajaran di balik itu gitu. Nah, hari ini kita mau ngulik nih Kak lessons learn-nya Kak Selina. Boleh nggak Kak diceritain gitu? What are your lessons learned in life gitu, your biggest lessons learned in life, dan yang menurut Kak Selina kayaknya ini penting untuk di-share sama teman-teman umur 20-an. Oke. Aku pribadi jujur merasa karena umurku masih 23, masih banyak lessons to be learned. Apalagi ke depannya ya, pasti bakal banyak make mistakes juga. Tapi yang aku ngerasain dan apa yang akan aku bilang ke diriku yang di kedepannya juga, nomor 1 itu don't be afraid to try. Kenapa? Karena aku merasa sekarang umur aku 23 dibanding aku pas awal mulai 19 tahun, aku sekarang tuh lebih takut untuk mencoba. Karena sekarang 23 udah ngerasain ini, udah tahu namanya gagal gimana, jatuh gimana. Itu jadi kayak, aduh kalau misalnya aku coba lagi, nanti ini kalau gagal gimana ya? Atau mungkin kalau bahasa keren zaman sekarang overthinking. Sebelum kita mulai sesuatu pasti udah overthinking kemana-mana, kayak dengan what if-nya, what if gagal, what if teman-teman gue pada ketawain gue, what if ternyata nggak sesuai harapan gue. Nah, yang menurut aku paling penting itu don't be afraid to try, karena balik lagi cerita aku kalau aku nggak coba di umur 19 tahun itu, nggak say yes kayak ya udahlah coba aja, nggak mungkin sekarang ada Leka. True. Mungkin kalau misalnya aku pribadi, kalau dengan apa yang aku punya sekarang, dengan kondisi sekarang, kalau aku disuruh balik ke 19 tahun lagi, disuruh mulai Leka, aku pasti bakal punya lebih banyak pertimbangan. Nah,
Makanya yang pelajaran paling penting buat aku pertama itu don't be afraid to try sih. Karena if you never try kan you'll never know juga. Benar. Akhirnya gimana, hasilnya gimana. Benar. Kalau yang namanya orang gagal, jatuh bangun ya itu namanya proses kok. Semua orang pasti bakal alamin juga. Jadi nggak perlu takut tentang itu sih. Menarik. Kan kalau misalnya di marketing gitu ya Kak, salah satu juga karena kebetulan aku di industri marketing juga, sebenarnya kan memang benar tadi. Karena kalau di ilmu marketing tuh biasanya kita ngebahasnya kita nggak akan pernah ketemu sebuah campaign market fit. Betul. Kita nggak akan pernah ketemu mana produk yang beneran bagus dan oke di market. Kalau kita nggak nyoba banyak campaign dan kita nggak nyoba banyak produk gitu kan. Betul. Dan ini terjadi nggak sih Kak ketika di 4 tahun Kak Selina ngejalanin bisnis ini gitu. Ada nggak sih produk-produk yang tadi ya melewati proses trial dan error yang ya udah konsepnya adalah yaudah coba dulu aja gitu. Dan aku yakin ya karena aku juga di bidang brand lokal pasti nggak semuanya laku best seller kan gitu. Pernah nggak sih Kak ada benar-benar kejadian spesifik atau exact gitu di mana yaudah kita coba aja gitu. Terus habis itu case yang works itu seperti apa dan case yang ternyata nggak works itu seperti apa dan what you learn dari situ. Jadi salah satu momen di Leka yang paling aku merasa jatuh pada saat itu Juni 2022. Pas itu Delta lagi tinggi-tingginya, COVID lagi tinggi-tingginya, banyak kasus, banyak yang masuk rumah sakit juga. Permintaan untuk produk-produk peralatan COVID itu sangat tinggi. Termasuk puji syukur salah satunya Leka. Cuman pada saat itu, karena permintaannya sangat tinggi, produk kita semua sold out. Jadi sebenarnya salah satu momen yang paling aku merasa jatuh banget itu Juni 2020 karena pada saat itu kasus COVID lagi tinggi banget, banyak yang masuk rumah sakit, puji syukur Leka juga banyak yang jadi tahu, banyak yang cari gitu. Cuman karena pada saat itu semua produk kita berkaitan dengan COVID, 3 bulan kemudian pada saat COVID udah mulai turun, orang udah nggak cari produk kita lagi. Jadi pada saat itu tuh aku sempat merasa kayak, aduh ini gimana ya, produk kita semua berkaitan dengan COVID, tapi orang udah mulai keluar tanpa pakai masker, udah pada bosen gitu dengan COVID. Ini Leka gimana? Dan keputusan paling menakutkan buat aku itu untuk decide kita mau pivot kemana. Karena aku udah grow di bubble comfort zone dengan produk COVID ini selama 2 tahun. Dan DNA Leka pada saat itu semua adalah produk COVID. Jadi untuk kita bisa pivot ke produk lainnya itu sangat amat menakutkan. Nah, pada saat itu produk COVID yang membuat Leka terkenal adalah air purifier, sterilizer. Lalu pada saat proses kita lagi mencari ide inspirasi buat produk baru, dapatlah si water flosser ini. Nah, pada saat itu pemikiran aku, aduh cocok gak ya? Ini satu masuk ke mulut loh, satu lagi buat udara, satu buat COVID. Kan jauh banget gitu. Kayak orang bakal bisa terima produk ini gak ya? Tapi ternyata pas kita, ya udahlah mindsetnya pada saat itu kita nggak ada we have nothing to lose anyways. Kalau misalnya aku nggak decide buat menghadirkan water flosser ini, sekarang juga nggak tahu mau produk apa lagi yang dijual dan nanti Leka gimana. Jadi ya udah sekalian lah kita coba keluarin dan puji syukur ternyata malah itu jadi best selling produk Leka. Paling pertama setelah COVID. Berarti itu tadi ada transisi dari yang awalnya produk COVID, tapi COVID-nya juga udah mulai mereda dan akhirnya ini pivot kemana gitu. Dan ini juga pasti pertamanya bisa dibilang yakin gak yakin pasti ya Kak? Yakin gak yakin, apalagi ini produk yang sangat gak umum. Orang pasti gak pernah tahu, gak pernah dengar tentang produk ini gitu. Tapi balik lagi tadi karena ya udah try aja karena ya if we never try we never know gitu. Kayak lagu TikTok itu. Oke, this is interesting. Yang pertama adalah don't afraid to try. Iya. Oke. What's the second one? The second one pribadi buat aku itu be resourceful. Jadi aku percaya semua yang everything we need, semua yang kita butuhin itu sebenarnya udah ada di depan kita. Tinggal kita bisa memanfaatkannya, bagaimana kita tahu cara pakainya atau enggak. Jadi aku backgroundnya itu kuliah di finance. Cuman pada saat mulai Leka, kerjaan aku tidak ada hubungannya dengan finance sama sekali. Karena pada saat itu masih seorang sendiri, aku nggak ada orang yang pegang marketing, CS, jadi aku harus satu orang semua sendiri.
dari marketing, CS, balas DM, bikin caption. Nah, sebagai orang yang biasa lihat angka, tapi tiba-tiba harus bikin Instagram buat brand dan harus bikin post buat brand, aku harus belajar semua dari nol, pemilihan warna, ini bikin pakai Canva gimana, postnya gimana, toolsnya semua ada depan aku, tapi aku harus belajar dari nol dan cari cara sendiri gimana biar aku bisa maksimalin ini. Dan juga yang aku sadarin, biasa itu kenapa be resourceful? Karena salah satu stigma untuk anak umur 20-an sekarang itu banyak yang bilang kita tuh mau gampangnya aja. Kita tuh maunya hasilnya instan. Padahal sebenarnya menurut aku prosesnya tuh juga bisa di-enjoy. Dan be resourceful dengan mencari cara, dengan belajar, dengan kita explore segala banyak hal, menurut aku itu adalah salah satu proses yang emang kita harus alamin biar kita bisa manfaatin maksimalnya. Oke, so be resourceful. Iya. Apa hal yang paling, ini kan kita kan ngomongin semuanya tuh sebenarnya ada di depan kita, tapi it depends on apakah kita mau memanfaatkan itu atau enggak sebenarnya kan. Betul. What is salah satu hal yang Kak Selina tuh mati-matian banget pelajarin, ya karena butuh, tapi awalnya tuh nggak tahu at all gitu. Specific things. Mungkin belajar designing, tahu-tahu belajar apa gitu. Dan itu based on berangkatnya dari kebutuhan, tapi awalnya gak tahu dan gak bisa banget gitu. Kalau ini mungkin bukan gak bisa banget, tapi aku sangat butuhin. Jadi saat Leka pertama kali mulai dan masih seorang sendiri, kita kan butuh customer pasti. Orang untuk beli produk kita. Dan Instagram page-nya Leka pasti butuh followers. Pada saat itu karena pemikiran aku ini bakal short term project, gak bakal dilanjutin panjang, aku gak mau keluarin biaya banyak buat marketing. Buat narik followers, tapi at the same time aku butuh customer. Jadi pada saat itu problemnya gimana biar aku dapetin customer dan gimana biar spread the word tentang Leka. Apalagi dengan tanpa biaya ya. Nah, waktu itu coba cari cara, cari ide gimana. Kalau ikut giveaway biasa kan harus kenal brand-brand lain atau harus misalnya kasih produk. Pada saat itu aku aja produk belum punya. Gimana itu? Nah, gak tahu entah gimana, waktu itu lagi malam-malam scroll brand kompetitor, aku lihat mereka punya produk yang mirip, tapi barangnya PO dan 6 bulan lebih. Tapi banyak yang komen di postnya, tanya kapan produknya ready. Jadi yang aku lakukan, aku follow satu-satu semua orang yang komenin itu, aku DM-in mereka satu-satu, aku perkenalin, halo Kak, kita dari Leka, kita punya produk yang mirip kayak gini-gini, kalau Kakak tertarik, aku bisa jelasin lebih lanjut. Itu aku DM-in satu-satu sampai tiap hari aku inget itu pasti kena limit jumlah orang yang boleh di-follow dan di-DM kan. Nah, tapi dengan cara itu kita dapetin 1.000 followers Leka yang pertama dalam 2 minggu. Wow, itu dari di-DM-in satu-satu? Dari DM-in dan benar-benar scroll halaman komennya satu-satu di-followin orang-orangnya. Wah, itu yang jadi maksudku kayak be resourceful. Sebenarnya banyak cara dan di depan mata kok. Yang penting kita coba explore aja. Think outside the box juga lah ya. Yep. Dan itu sih mungkin kuncinya adalah kadang mungkin kita tahu tuh kalau bahwa itu tuh bisa dilakukan dan itu tuh bisa kita utilize. Cuman ya balik lagi sih, kadang kita mikir, salah satu pemikiran yang bikin kita stuck terutama di umur 20-an tuh kan sekarang kan kita kan ya gitu ya, karena kita bikin open minded gitu. Kadang kan kita mikir kayak worth it gak sih, ya gak sih? Betul. Berarti gimana Kak Selina ngelihat mindset worth it gak sih itu biasanya gimana Kak? Kalau aku pribadi, worth it atau enggaknya masalah belakangan deh. Yang penting sekarang kita say yes dulu, kita coba jalanin dulu. Karena Leka beberapa kali kita pernah ditawarin untuk misalnya collab atau kerjasama, atau nggak usah collab atau kerjasama deh. Kita pernah beberapa kali dikenalin ke orang-orang. Pada saat itu pas dikenalin kita nggak mikir gimana kayak aduh ini worth it nggak ya gue kenal sama orang ini atau worth it nggak ya gue coba collab kerja sama ini, tapi ya kalau kita nggak coba kan gimana kita tahu, itu satu. Tapi kalau kita nggak say yes to opportunity ini yang ada depan mata, kapan kita tahu akan ada opportunity ini lagi. Nah
Kalau aku pribadi, menurut aku nggak usah lihat dari worth it atau nggak usah lihat ini bayarannya gede atau enggak, ini menghasilkan atau enggak. Coba dulu, kita nggak pernah tahu opportunity apa lainnya yang bisa dihasilkan dari opportunity tersebut. Kayak salah satunya, aku pernah kenalan sama, pada saat itu karena kita belum ada tim marketing, aku pegang marketing sendiri. Karena aku pegang marketing sendiri, aku sering tektokan sama brand lainnya juga, termasuk dengan brand manager lainnya. Yep. Karena kita ngobrolnya cocok, kita ngobrol-ngobrol, discuss ide segala macam. Pada saat itu dia datang ke aku, dia tanya aku, ada kenalan brand lain nggak? Dia lagi mau cari opportunity baru nih sebagai brand manager. Aku kayak, wah pas banget. Aku emang waktu itu pegang marketing sendiri dan emang aku butuh brand manager. Dan pada saat itu aku tawarin ke dia, ternyata dia cocok dan berjodoh di Leica gitu. Jadi maksudnya kalau aku waktu itu mikir, aduh worth it gak ya gue pegang marketing sendiri, ini capek loh, gue harus makan waktu juga, maksudnya balesin WhatsApp satu-satu kan, atau kontakin marketing manager satu-satu kan, tapi malah gak bakal ketemu opportunity buat ketemu brand manager ini. Oke. Dan ini sampai hari ini? Sampai hari ini. Oh, oke. Berarti kalau misalnya, apalagi kita di umur 20-an ya Kak, umur 20-an itu kan memang umur waktunya ya udah capek-capekin dulu aja. Betul. Gitu. Ya kalau ada yang bilang ya ilmu teori tabur tuai gitu ya. Ya kita sekarang waktunya ya menabur dulu, kita coba ya berdarah-darah dulu gitu ya. Ya kalau mau menuai ya nanti gitu. Betul. Yang penting mungkin ekspektasinya adalah jangan kita menanamnya hari ini, kita ekspektasinya menuainya besok. Betul. Karena ya kita juga hidup ya insya Allah panjang gitu ya. Dan sebenarnya karena juga di umur 20-an kita gini, menurut aku itu golden age-nya di mana kita ketemu banyak orang. Dengan kita makin banyak ketemu orang, makin dapat banyak insight, makin banyak kenalan, ya kita kan nggak pernah tahu ya what will happen in the future. Jadi kayak ya udah semua, selagi kita masih ada waktu, ada tenaga, ada kesempatan buat lakukan itu, say yes aja dulu. Yes. Oke. Ini baru kedua nih Kak. What is the third lesson learned? The third lesson learned, mungkin yang masih berkaitan dengan tadi ketemu orang ya. Nomor 3 menurut aku, pelajaran penting buat aku itu don't burn bridges. Oke, menarik. Apa nih? Jadi aku pribadi, kalau misalnya bukan pribadi lah, mungkin kalau kita dulu di SMA, di sekolah ya, atau di kuliah, kalau kita ada satu teman yang kita nggak suka nih, kita nggak cocok, kita jauhin, atau mungkin kita ngomongin dia di belakang. Itu kan sebenarnya udah burn the bridge ya, karena kita decide untuk stop berhubungan dengan dia. Nah, cuman semakin di dunia kerja ini, aku semakin nyadar dunia itu sangat sempit loh. Kita nggak pernah tahu kita bakal ketemu orang dari yang kita udah pernah ketemu sebelumnya, atau dari masa lalu kita, kapan kita akan ketemu mereka. Jadi never burn the bridge, karena ya balik lagi kita kan nggak pernah tahu. Salah satu yang menurut aku penting untuk gak burn the bridge juga itu adalah if you don't have anything nice to say, then don't say it at all. Oh, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Iya. Karena aku nggak tahu kajian gimana, tapi kalau aku sebagai umur 20-an, aku tuh merasa kayak suara dan opini aku tuh penting. Dan aku pengen didengar. Jadi apalagi kan sekarang udah banyak di Instagram, di TikTok, di X, kalau misalnya kita ada suatu keresahan kali ya, kita biasa bakal ngerant atau disuarakan di sosial media kita. Tapi atau misalnya kita nggak suka sama nih orang, kita ngerant, atau kita nggak suka nih brand, ini produk, kita bakal ngerant. Tapi kan sebenarnya kita nggak pernah, ini kan semua ada jejak digital ya, kita nggak pernah tahu ini bakal dipakai gimana, atau kita juga nggak pernah tahu bagaimana ini dapat menyakitkan orang lain. Kita nggak pernah tahu effort yang mereka keluarkan juga untuk bisa di sana. Nah, aku sendiri tuh baru ngerasain kayak, dulu aku orangnya tipe yang gampang keren. Kalau aku kesel, wah di Instagram story semua naik, semua orang tuh harus tahu. Pokoknya yang penting gue mau didengar. Tapi setelah sekarang udah punya brand sendiri dan udah menghadapi berbagai macam customer, aku tuh baru ngerasain kayak, kalau ada customer yang nggak suka atau nggak cocok dengan produk kita, aku lebih prefer itu customer datang ke kita, ngomong baik-baik, Kak sorry nih aku kurang suka sama produknya. Kita more than willing loh kasih solusi, mau di refund, mau di exchange atau apa, dibanding customer yang belum approach kita, belum ngomong ke kita langsung berkoar-koar. Karena aku sendiri udah ngerasain di posisi kita bangun brand tuh susah loh.
Kita berkeringat, semua effort kita, waktu kita, bangun produk juga susah, apalagi reputasi dengan satu kata aja tuh udah langsung gampang hancurnya. Jadi karena sekarang udah ngerasain sendiri seberapa susah dan effortnya, menurut aku ya itu, if you don't have anything nice to say, don't say it at all. Nah, aku tertarik untuk exploring bagian don't burn the bridge gitu ya. Salah satu sekarang bahasan yang sering dibahas nih ya kan, apalagi di umur 20-an gitu ya. Kayak semakin besar itu kan energi kita semakin sedikit karena kita ya udah sibuk bekerja dan yang lain gitu ya. Jadi kan banyak kata-kata kayak keep your circle small atau kayak nggak harus semua orang tuh kita iyain, maksudnya ajakan apapun itu gitu kan. Nah, gimana cara memfilter itu? I mean dengan kita punya prinsip don't burn the bridge gitu ya, atau never burn the bridge, tapi di other side juga kita kan menjaga energi kita ya, benar. Karena nggak semua orang tuh cocok kan sama energi kita sebenarnya. Kayak how do you filter it gitu, membaginya tuh gimana? Menurut aku, kita yang sekarang umur 20-an, kita tinggal di era yang sangat amat gampang dan enak karena kita ada namanya social media. Kita nggak perlu perlu punya waktu atau tenaga untuk ketemu fisik, kita masih bisa build a relationship dengan orang lewat social media. Karena sekarang sesimpel kita DM orang, kita mulai dari follow-followan sama orang aja deh, kita sebenarnya itu udah bangun relationship loh. Lalu misalnya kita lihat di story mereka nih, mereka misalnya ada achievement, kita appreciate aja atau compliment, itu udah bangun relationship. Dengan kita reply-replyan story aja menurut aku tuh udah cukup kita udah building relationship tanpa harus punya banyak waktu atau banyak energi gitu. Jadi kalau untuk introvert pun kalau misalnya nggak ada energi buat keluar ketemu orang, it's okay, it's fine. Nggak harus tiap minggu ketemu segitu banyak orang kok. Berarti yang dijaga adalah koneksinya. Betul. I mean jangan sampai kayak cut off karena we never know. Mungkin nextnya kita butuh bantuan dalam hal apapun itu. Ya tadi balik lagi. Kita kadang mikir dunia itu luas. Tapi sebenarnya balik lagi aku setuju. Di dunia karir apalagi sekarang kan kalau di industri lokal tuh. Industri lokal ya yang main sebenarnya kadang kita-kita lagi gitu kan. Jadi kayak setuju, berarti yang kita jaga adalah koneksinya. Tapi kalau kita ngomongin mungkin personal life ya. Mungkin baru kita ngomongin gimana kita memfilter ya balik lagi orang-orang yang cocok, yang sevisi dan yang lain-lain gitu ya. Tadi menarik sedikit tentang ngebahas kan kalau introvert ya mungkin kita nggak keluar gitu. Kalau Kak Selena sendiri, apakah orang yang extrovert atau introvert? Menurut Kak Jihan aku extrovert atau introvert? Introvert. Sama aku juga. Ini dua introvert yang coba jadi extrovert. Oke, berarti introvert ya Kak? Introvert. Tapi ini sedikit sih selingan gitu ya. Introvert itu kan sebenarnya kadang kan orang kan ngeliat kan ekstrovert, introvert itu, kalau ekstrovert itu suka main, introvert itu nggak suka main, nggak suka ngomong gitu kan. Tapi kan sebenarnya kan ekstrovert, introvert itu kan tentang proses kita menyerap energi dan kita belajar dan kita mengelola energi kita lah. Which salah satunya dalam bekerja gitu. How do you functioning setiap hari gitu sebagai introvert gitu? Apa sih skema kerja yang spesifik sebagai seorang Kak Selena yang introvert gitu? Mungkin aku cerita sedikit background konteks kali ya. Aku sebenarnya dulu aku social anxiety-nya parah. Jadi kalau bahasa anak TikTok sekarang kan ya social anxiety. Aku tuh kalau misalnya ketemu orang baru, aku diem. Aku bener-bener nggak tahu mau ngobrol sama mereka. To the point that aku tuh bakal takut duluan sebelum ketemu mereka karena di kepalaku, di pikiranku tuh aku udah mikirin 1001 skenario gimana ketemuan dengan orang ini tuh how it can go wrong. Karena aku segitu takutnya ketemu orang. Kalaupun aku ternyata ketemu orang, aku udah ngobrol sama dia, aku bakal replay semua conversation-nya di kepala aku bakal break apart, aku bakal analisa satu persatu apa yang aku ngomong, apa yang aku tidak omongkan, dan apa yang aku salah ngomong. Dan itu bakal stuck di pikiranku tuh selama berminggu-minggu. Dan aku bakal masih kayak, aduh Sel, seharusnya tuh kemarin gak ngomong gitu, kayak aduh kemarin seharusnya ngomong ini. Jadi aku dari dulu tuh struggle dengan social anxiety ini. Cuman ada suatu momen dimana aku merasa, aduh capek ya. Kayak semua pikiran ini di kepala tuh capek dan makan energi juga. Jadi pada saat itu aku ingin berubah. Aku bukan mau berubah dari introvert jadi extrovert ya, tapi aku pengen lebih berani ketemu orang aja. To the point that aku bisa ketemu orang, ngobrol biasa aja tanpa harus mikirin atau khawatirin ini semua. Nah, cuman aku nggak tahu gimana cara merubahnya.
Tapi yang aku tahu, I can start small. Jadi pada saat itu aku mulai challenge diri aku dulu. Tiap minggu tuh ketemu minimal satu orang baru. Nggak usah ketemu deh, aku pokoknya ngobrol sama satu orang baru. Apalagi kan dulu sebagai anak kuliah kita banyak ketemu orang ya. Nggak usah ketemu temen deh, kita beli kopi di Starbucks saja pasti ketemu mas-mas Starbucks kan. Di situ aku challenge diriku sendiri tuh kalau misalnya aku pergi beli kopi, minimal ajak kasirnya ngobrol lebih dari 5 menit. Nah, itu challenge yang tadinya ketemu satu orang seminggu, setelah beberapa minggu aku udah terbiasa nih ngobrol sama satu orang baru. Pelan-pelan aku naikin angkanya. Dari satu orang baru jadi 3 orang baru per minggu, jadi 5 orang baru per minggu, jadi 10. Nah, cuman pas ketemu orang baru pun kan bingung nih mau ngomong apa. Apalagi stranger yang aku bener-bener nggak tahu, pertama kali ketemu mau ngobrolin apa. Aku selalu ada buku catatan di tas aku. Itu aku siapin list pertanyaan dan topik obrolan apa aja yang aku bisa discuss dengan siapapun. Jadi kalau misalnya aku bakal ketemu temen yang aku udah lama nggak ketemu, aku bakal kepoin dulu Instagramnya, aku stok dulu. Oh oke, nih orang recently nih lagi suka yoga, lagi baru punya anjing, lagi suka ini, lagi suka itu. Aku catat itu semua sebagai list of things I can ask her about. Jadi bahan obrolan. Nah, jadi hal-hal kecil seperti itu yang bantu aku build a relationship sama orang juga. Lama-lama dilakuin, jangan dari gak pernah ngomong sama orang baru jadi tiba-tiba 10 ya, itu kan terlalu jauh. Tapi small steps kayak gitu lama-lama akhirnya kebiasa. Dan sekarang udah lebih luas ngobrol sama orang. Semoga ya. Interesting. Tapi aku yakin banyak banget sih Kak orang yang relate di luar sana ya. Karena ya gitu, interact sama orang tuh terlihatnya gampang. Tapi even aku sendiri pun kadang juga masih kayak gitu. Kalau datang ketemu orang kayak ke toilet kali ya. Atau kayak apa dia gitu kan. Kadang ya takut aja gitu mulai. Padahal sebenarnya orang tuh juga seneng gitu diajak ngobrol gitu kan ya. Dan satu tip buat aku pribadi yang aku sadarin ya sekarang. Lebih gampang buat aku ajak orang ngobrol duluan daripada nunggu orang datengin approach kita dulu. Karena apalagi kita di Indonesia ya, kalau di Indonesia kita pasti kan lebih culture approach ngajakin orang ngomong duluan tuh lebih jarang. Pasti orang mikir kayak aduh apa sih nanti dikira SKSD atau aduh apa sih siapa sih ini ngapain ajak gue ngobrol. Tapi kalau kita mulai ngobrol ajak duluan, at least that fear blocking you yang di awal yang kayak aduh takut nih ngobrol sama orang, ya udah get it over with aja. Toh kalau ngajak orang ngobrol duluan, orangnya juga bakal bales dan conversation-nya kan berlanjut dari sana kan. Bangga deh jadinya ngeliat Kak Selina sekarang ada di sini loh. Yang tadinya wah keren sih Kak, you've been through so much dan walaupun ini maksudnya kadang terlihat kayak ya udah apa sih susahnya ngomong di depan, susah. Ini aja sekarang sebenarnya masih grogi guys. Tapi balik lagi benar small steps ya. Iya. Oke. Do you have another lesson learned yang Kak Selina bisa share? Sebenarnya sambungan tadi yang kalau sedangkan di social anxiety yang ngebantu aku social anxiety. Sekarang di umur 20-an kita kan ketemu banyak macam orang dan kita nggak pernah tahu kita ketemu siapa. Apalagi di dunia kerja, who you know matters a lot. Karena who you know itu bisa jadi important deciding factor. Misalnya kita bakal kerjasama lah atau apa. Misalnya kalau kita tiba-tiba nih ketemu presiden perusahaan A. Kita udah dikasih kesempatan ketemu dia tapi kita diam gak ngobrol apa-apa. Kan sayang juga. Nah, another important lesson I learned, apalagi for those in their 20s, it's always better to be over-prepared. Oke. Jadi salah satu contoh kalau ketemu orang itu kan mungkin bisa research tentang orangnya dulu nih. Jadi tahu kurang lebih orang ini suka apa atau orang apa aja pertanyaan yang gue bisa nanya ke orang ini. Tapi in everything you do, always be over-prepared. Mau itu kerjaan, mau itu dengan hubungan, mau itu keluarga, selalu do it wholeheartedly aja. Karena kalau kita udah prepare, kalau kita over prepare, kita at least lebih tenang hadapinnya. Karena kita udah tahu, oh kalau misalnya ini nggak works, toh pasti ada ini, udah ada backup plan ini. Dan aku sendiri juga merasa dengan being over prepared, dengan kita do it wholeheartedly,
minimal kalau ternyata ada yang salah, kita tuh nggak nyesel-nyesel amat. Regretnya tuh nggak sebesar itu. Karena kita tahu, ya udah at least we've done everything we could. Kita udah try our best. Yang ternyata emang nggak sesuai ini atau ini nggak sesuai ekspektasi atau nggak sesuai keinginan, ya udahlah. What else can we do? Yep. Yang penting kita udah berusaha kan. Oh, jadi yang kita kejar adalah zero regretnya ya. Betul. Karena ya anyway udah prepare, udah do it wholeheartedly. Ya kalau memang things goes wrong atau mungkin ya maksudnya nggak jadi gitu ya. Ya udah gitu, udah lebih legowo gitu ya. Betul banget. Nice thing to learn. Oke. Ada nggak sih Kak pernah satu kejadian yang kayak super glad karena sebelum sesuatu ini terjadi you're doing that tadi over preparing things gitu dan akhirnya setelah terjadi gitu kayak untung gue udah prepare banyak gitu. Jadi aku tuh waktu itu pernah datang ke satu conference, speaker conference. Di sana udah tahu speaker line up-nya siapa aja. Dan aku kepikiran pada saat itu kayak aduh nanti kalau misalnya ketemu ini speaker ini mau ngobrolnya apa ya. Dan kebetulan emang ada satu speaker yang aku really look up to. Aku benar-benar ngefans banget lah sama dia. Tapi aku nggak mau kehilangan momen ini. Maksudnya aku udah jauh-jauh. Aku pada saat itu aku udah jauh-jauh datang ke event itu, udah luangin waktu, aku nggak mau sampai nggak ketemu speaker ini. Jadi sebelum event itu mulai, aku udah research dulu tentang dia, aku juga udah siapin pertanyaan, lalu pas nyampe sana aku ngeblank. Aku lupa semua. Okay. Jadi aku udah berhadapan dengan dia, aku udah mau ngobrol, aku lupa aku mau ngobrol apa. Malah langsung orang lain datang ngobrol sama dia. There goes my window, there goes my opportunity, langsung lewat. Itu aku langsung, aduh padahal udah persiapan loh. Nah terus pas aku lihat ke belakang, aku lihat ada speaker lainnya. Tapi karena sebelum datang ke event ini aku cuma fokus ke speaker yang aku ngefans ini, aku nggak tahu tentang speaker ini. Langsung di tempat aku buka Google, aku langsung cari tahu backgroundnya apa, aku langsung approach dia. Pada saat itu sih aku kurang confident buat approach mereka karena aduh aku aja baru Google tentang mereka 30 detik yang lalu. Tapi aku langsung ya udahlah nothing tulus, langsung datengin mereka, langsung kenalan. Halo kakak ini ya? Kenalin aku Selina dari ini. Aku sangat suka karya kakak gini. Dan ternyata jadi ngobrol panjang. Dari ngobrol sana panjang, dia minta kita saling bertukaran Instagram, keep in contact. 2 tahun kemudian kita malah jadi collab kerjasama bareng. Oh ya? Iya. Di Leka? Di Leka. Oh. Jadi itu yang menurut aku kayak it's okay to be over prepared gitu. Karena ya you never know when you might need that preparedness gitu. Wow, oke. Mungkin kalau orang lain dengernya kalau semua pola pikir thought proses ini kayak aduh ngapain sih freak banget sih sampai kayak gini banget, tapi ya for me it works gitu. Iya. Dan it works untuk orang kayak aku juga karena mungkin in general orang-orang yang introvert ya Kak ya. Iya. Karena kalau orang yang extrovert kan biasanya kayak oh lihat gini, lebih ke bergeraknya based on apa yang ada di lapangan dan karena energinya dia menyerap energi yang ada di sekitarnya jadi basically let it flow aja, ketemu siapa Bang, bagus tadi di panggung. Kalau kita kan nggak bisa kita kayak gitu ya. Kita nggak bisa. Kayak, kalau gue salah ngomong, gue akan menyesal seumur hidup gitu kan. Betul. Jadi kayak, dan kita energinya tadi terbatas nih. Bener. Sekalinya udah keserap semua harus istirahat dulu. Yep, bener. Oke, menarik. Oke, berarti ini tadi udah share berapa tuh Kak? 5 ya? Udah 5 lessons ya? Oke, menarik banget. I learn many things yang lucu-lucu menurutku kayak tadi yang over prepared itu setelah aku dipikir-pikir iya ya gitu dan aku yakin banyak juga yang relate gitu. Terakhir Kak, Kak Selina kan nih masih bisa dibilang kita berdua nih masih early 20 gitu ya Kak. Sebagai seorang Kak Selina yang with so many identity behind yourself gitu, tapi juga sekarang yang kita angkat di sini adalah owner dari Leka, CEO dari Leka gitu, dan juga sebagai my fellow 23 years old woman leader gitu ya. What do you aspire to be in this 20? Maksudnya kayak di umur 20 ini tuh apa sih yang Kak Selina cari lagi? Apa sih yang you wish you will find in your 20s gitu ke depannya? Kan masih ada 7 tahun lagi nih. Iya. What I wish I find in my 20s ya.
Aku pribadi mungkin bukan mencari sesuatu yang kayak aku pengen jadi ini atau aku pengen jadi itu. Tapi aku berharap aku tetap keep the spirit of being curious alive. Selalu penasaran. Karena dalam 4 tahun terakhir aja aku jalanin Laika tuh udah banyak banget yang berubah. Dari awalnya aku masih baru selesai kuliah, masih mikir idealis tadinya kerja corporate, terus tiba-tiba COVID, terus tiba-tiba sekarang udah post COVID, terus tiba-tiba kayak sekarang live streaming di mana-mana, TikTok di mana-mana. Kayak dunia tuh selalu cepat berubah. Dan satu-satunya cara menurut aku gimana kita tetap stay relevant itu dengan staying curious. Karena menurut aku akan ada banyak banget hal yang kita bisa explore, hal banyak banget yang kita pelajarin. Dan aku percaya bahwa gak usah sebagai leader di workplace lah, tapi sebagai apapun, sebagai ibu, sebagai career woman, sebagai chef, sebagai apapun, pasti there's always something new to learn. Yep. Jadi menurut aku, yang aku pengen pertahanin in my early 20s itu that spirit of being curious and trying everything. Karena sekarang ya kita masih early 20s, tanggung jawab kita belum gitu banyak, pertimbangannya belum kita banyak, masih ada keberaniannya, coba dijalanin aja semua, kita explore semua. 100% agree. Karena apalagi kalau kita ngomongin lokal brand ya Kak, wah setiap hari tuh ada aja hal baru gitu. Dan yang akan bikin kita stuck sebenarnya hal terbesarnya adalah kalau kita stop being curious. Menurut aku itu hal paling berbahaya sih. Benar. Benar-benar cuma di comfort zone kita terus ya. Benar. Mungkin yang sekarang kita lakukan kayak, mungkin kita pede dengan campaign yang kita sekarang lakukan. Mungkin kita pede dengan cara kita menjual produk kita sekarang. But we never know, mungkin bulan depan itu udah gak relevan. Betul. Jadi aku setuju banget staying curious. Oke. Dan biasanya kita selalu menutup dengan kalau Kak Selina bisa share satu message gitu ya. Satu message ke, balik lagi, fellow 20s. Jadi lucu ya kayak community gitu ya, fellow 20s gitu. Fellow 20s gitu ya yang nonton gitu. Apa sih message yang satu Kak Selina tuh sangat percaya dan dua hold closely juga, dan harapannya adalah ini message yang kayaknya kalau orang-orang tahu ini tuh akan helpful juga buat mereka. Satu message ya. Kalau aku bisa putar balik waktu, mungkin gak usah even pas aku early 20s, tapi pas aku 15, 16, 17 tahun, jangan malu-malu kucing. Jangan malu-malu kucing ya. Jadi aku tuh perhatiin kalau misalnya di Indonesia kita tuh malu, kita senggan untuk minta bantuan, untuk ngobrol dengan orang, untuk jadi orang pertama yang approach, untuk jadi orang yang pertama yang follow, yang DM pun itu kita malu. Kita udah banyak pikirannya. Padahal realitanya dengan sekarang kita udah kerja, jujur gak banyak kok yang begitu terlalu perhatiin. Semua orang juga punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya mau coba, coba aja. Kalau misalnya mau follow, follow aja. Mau DM, DM aja. Kalau mau mulai jadi influencer, mau mulai bikin konten, mulai aja. Nggak usah pikirin teman-teman kamu bakal ngomong apa. Kalau misalnya misalnya aku bikin konten nih, aku merasa, aduh ini kayaknya belum bagus deh. Tapi menurut aku, done is better than perfect. Yang penting kita udah coba dulu, keluarin dulu aja kontennya. Toh kita nggak pernah tahu kontennya ternyata bisa tiba-tiba viral atau FYP. Atau nanti malah ternyata bisa dapat banyak feedback. Kan kita bisa improve terus along the way. Makanya yang penting kayak, atau kalau misalnya kita lagi butuh bantuan nih, tapi kita nggak pernah ngomong, kita nggak pernah minta tolong. Padahal mungkin orang ini bisa bantu kita, dan dengan kita minta tolong aja tuh orangnya mau kok dengan sangat amat willing bantu kita. Jadi dan sebenarnya kita diri sendiri loh yang dirugikan kalau kita malu juga. Karena di luar sana banyak resources, banyak yang mau bantu kita, banyak yang bisa kita bisa kita pakai. Tapi kalau kita sendiri yang malu-malu kucing ya gimana? True. Jadi itu sih satu message yang aku mau bilang ke fellow 20s, jangan malu-malu kucing. Bener, jangan malu-malu kucing. Dan ya dunia tuh berputar, dan ya the bitter truth adalah ya kita bukan porosnya. Betul. Dalam artian kalau kita salah satu konten yang ini konten simple tapi pas aku ngeliat kayak iya juga ya gitu. Kata-kata nobody cares itu kan kadang kan kita kayak aduh sedih nobody cares gitu. Tapi sebenarnya kalau di umur 20-an gitu ya, punya mindset itu tuh menurut aku helpful banget. Karena ya itu kita jadi kadang kan
ketakutan itu datang bukannya kita takut terhadap diri kita sendiri mengkritik hasil itu jelek, tapi kita takut kata-kata orang lain. Betul. Padahal sebenarnya orang-orang ya nobody cares anyway. Betul. Ya kalau lu mau bikin konten silakan, enggak juga silakan. Bisnis lu grow silakan, bisnis lu stuck juga silakan. Tapi at the end yang paling terimpact ya diri kita gitu ya. Betul sekali. Berarti jangan malu-malu kucing. Oke. Thank you banget Kak Selina. Thank you juga Kak Jihan. Really nice talk. For sebagai first timer podcast, bagus banget. Really enjoy talking with you. Mungkin boleh di-share Kak akun personalnya Kak Selina. Kalau misalnya mau lebih banyak kulik-kulik dan ngobrol sama Kak Selina di mana, dan juga akun-akun Leka mungkin boleh di-share juga ada di mana. Ya boleh, akun personal aku @sel.inanicole. Mungkin nanti bisa ada. Bisa. Ya. Gitu, Mas. Kalau untuk akun Leka, kita ada di semua platform, Instagram, TikTok. Mau belanja juga silahkan. Promosi ini. Kan nggak boleh malu-malu kucing. Nggak boleh malu-malu kucing. Bisa follow di @leka.co.id. Oke. Thank you so much Kak Selina. Thank you juga Kak Jihan. Semoga kita bisa sama-sama mengarungi kehidupan umur 20-an ini dengan baik dan yang pastinya stay curious. Yeah. Thank you Kak Thank Selina. you. See you guys di next episode. Bye-bye.